Handycam on recorded. Saya proses. Sing, nggih. Awali dulu ngaten nggih, supaya saya lebih enak ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Adit. Selamat malam untuk teman-teman yang ada di ruang virtual ini. Selamat berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan praktek coaching. Saya Aditya Rini Kusumaningpuri, CGP Rekognisi. Pada malam hari ini di ruang virtual ini akan mensupervisi Bu Ati yang nantinya sebagai coach dan Pak Ali sebagai coachee. Seperti itu ya Pak Ali ya, Pak Ali, Bu Ati, Pak Ali dan Bu Ati. Iya betul Bu. Iya betul Bu Ati. Sebelumnya apa kabar Pak Ali dan Bu Ati? Alhamdulillah kabar baik Bu Adit. Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan kegiatan supervisi ini, saya akan melaksanakan kegiatan prasupervisi terlebih dahulu untuk menyampaikan poin-poin penilaian di mana beberapa bagian penilaian yang akan diamati. Seperti itu, nggih. Kalau begitu langsung saja, nggih, saya memulai praktik ini bersama dengan coach yaitu Bu Ati. Bu Ati siap? Ya, sama siap. Nggih. Gimana Bu Ati? Siap, nggih? Nggih. Nggih. Nanti Bu Ati sebagai coach, nanti Bu Ati sebagai coach dan Pak Ali sebagai coachee. Pertanyaan pertama nggih Bu Ati nggih. Kira-kira Bu Ati kompetensi coaching apa yang ingin saya amati dari praktek coaching nanti Bu Ati? Dari diri Bu Ati sendiri apa yang ingin dikembangkan? Dari saya ingin diamati yang ingin saya kembangkan ini hadir sepenuhnya Bu. Karena jika saya tidak bisa hadir sepenuhnya untuk coaching itu biasanya mengimbas ke teknik-teknik coaching yang lain yang tidak saya kuasai. Mungkin pertanyaan berbobot itu nanti juga tidak bisa saya sampaikan dengan baik karena saya tidak bisa hadir sepenuhnya. Itu yang ingin saya kembangkan dan ingin penjenengan. Oke Bu Ati, siap. Jadi berarti ini yang akan diamati pada malam hari ini adalah bagian hadir sepenuhnya seperti itu nggih. Jadi kenapa Bu Ati memilih hadir sepenuhnya ini karena kan ada 3 ya. Apakah ini apakah ini mengecilkan dari kompetensi yang lain atau bagaimana? Saya ingin diobservasi oleh Ibu terkait dengan pada saat nanti saya praktek coaching itu bisa hadir sepenuhnya untuk psikologi saya. Mungkin dari efek itu, mungkin dari imbasnya itu saya bisa diamati di bagian membuat pertanyaan berbobot. Terima kasih Bu Ati atas jawabannya nggih. Nah, sekarang bagaimana penilaian Bu Ati sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan pada malam hari ini, Bu Ati? Bisa diulangi, Bu Adi? Bagaimana penilaian dari Bu Ati sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan pada malam hari ini, terutama pada tadi nggih mengajukan hadir sepenuhnya seperti itu. Harapan saya nanti untuk ini saya bisa lebih bisa hadir sepenuhnya untuk psikologi dan saya bisa mengembangkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena saya sudah bisa hadir sepenuhnya, akhirnya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada psikologi. Luar biasa sekali Bu Ati ya. Dari yang sudah saya sampaikan tadi Bu Ati, harapannya tadi nggih supaya Bu Ati ini hadir sepenuhnya seperti itu nggih. Oke, untuk selanjutnya apakah Bu Ati siap untuk melakukan praktek coaching hari ini, Bu Ati, malam hari ini? Insya Allah siap Bu Adi. Enggak, silakan. Terima kasih Bu Adi. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam Bu Adi. Bu Ati. Kemarin Pak Ali ini ya WA saya nih.
untuk kita apa namanya melakukan coaching. Iya, kemarin tak telepon nggak diangkat, terus tak WA terbaca, akhirnya direspon. Iya Bu, dari kemarin itu saya pengen ketemu Bu Ati, ada hal yang pengen saya sampaikan dan ini urgen Bu. Hal apa itu Pak? Itu saya tuh dibikin pusing Bu di sekolahan, makanya saya teringat Bu Ati. Bu Ati itu kan di TK dan PAUD. Ketika saya lewat sekolahnya Bu Ati itu banyak sekali gambar-gambar yang bagus dilukiskan di dinding itu loh Bu. Nah, kalau di sekolah saya itu anak-anak itu sebetulnya yo hobi Bu, tapi mereka terkesan vandalisme, coret-coretnya itu di tembok-tembok yang nggak karuan, dan itu menjadikan tembok sekolah itu kotor Bu. Itu jadi masalah saya. Saya ingatkan berulang kali, tapi anak-anak bandel itu. Ini gimana? Berarti permasalahan penjaringan itu terkait dengan vandalisme itu ya Pak? Iya Bu, coret-coret sembarangan. Tapi masih coret-coret sembarangan itu ya. Maka dari itu Bu Ati, kemarin saya itu ingat Bu Ati, sekolah Bu Ati itu gambarnya bagus-bagus itu yang lukis justru anak-anak loh. Saya sempat berpikir, wah kalau anak SMP tak suruh gitu mungkin bagus sekali ya. Repot aku, judek saya Bu. Ini deh, gagasan bagus itu Pak Ali. Ya dari permasalahan penjenengan itu mungkin rencana apa yang Bapak lakukan nantinya? Ya pertama saya tuh ingin apa ya Bu, ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Kepala dan juga Pak Wakasek itu kan ada Wakasek kesiswaan, terutama Wakasek kesiswaan ya, ada Wakasek Sarpras, ada Wakasek kurikulum atau akademik. Itu saya ingin ngajak ngobrol gitu loh Bu. Nah ke depan saya tuh ingin mewadahi apa namanya, memberikan sarana kepada anak itu untuk apa namanya memvisualisasikan keinginan mereka atau mewadahi keinginan mereka yang senang coret-coret itu. Jadi ke depan setelah saya melakukan komunikasi dengan stakeholder sekolah, mulai dari kepala sekolah dan staf-stafnya dan jajaran di sekolah saya itu, saya ingin anak-anak punya tempat itu loh Bu, untuk mengapresiasikan apa namanya kebiasaan-kebiasaan buruk mereka supaya menjadi lebih positif Bu. Saya rencana mau menyediakan tembok khusus untuk bisa dilukis oleh mereka. Wih, bagus sekali Pak. Ide Bapak ini mulai dari melihat lukisan yang ada di tembok sekolahan saya, terus Bapak muncul ide ya Pak, yang luar biasa. Muncul ide memfasilitasi, memfasilitasi tembok yang masih ini ya Pak, belum tercoret-coret. Iya Bu. Agar nanti coret-coret anak itu bisa tersalurkan dengan positif. Iya, makanya saya tuh daripada anak-anak itu coret-coret di dinding toilet dengan kata-kata yang jorok, kemudian buat gambar-gambar yang jorok, itu kan lebih baik difasilitasi oleh pihak sekolah, sediakan dinding untuk lukisan gitu supaya anak-anak bisa mengapresiasikan gitu Bu. Memangnya itu di toilet di manapun itu ada coret-coretan atau kata-kata yang jorok-jorok itu ada Pak ya? Ada di setiap pojok toilet sekolah itu ada Bu. Tapi saya heran Bu, kenapa kok yang dijadikan sasaran itu tembok di toilet gitu loh? Aku heran Bu. Aman itu. Iya. Nggak habis pikir itu Bu. Tadi Bapak mau memfasilitasi ya dengan tembok-tembok yang mungkin masih kosong itu, dengan jadikan medianya untuk anak menyalurkan bakatnya, bakat coret-coret gitu. Iya Bu. Coret-coret. Untuk yang bisa membantu Bapak melaksanakan ide Bapak itu siapa Pak tadi? Yang pertama ya mungkin rekan sejawat saya yang mungkin yang berprofesi sebagai guru mata pelajaran seni budaya. Saya ingin mendapatkan inspirasi dari beliau-beliau. Kebetulan di tempat saya itu ada 3 guru seni budaya dan kebetulan mereka semua basicnya seni lukis Bu. Yang 2 seni lukis, yang 1 seni musik.
Nah, itu nanti akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah dan wakasek wakasek siswaan dan juga akademik serta sarpras. Itu nanti rencana saya kan malah saya jadikan ajang untuk P5, Bu. Jadi setiap kelas itu membuat sebuah karya lukisan di tembok yang sudah disediakan untuk memfasilitasi mereka supaya lebih positif. Itu, Bu. Oh, keren ya, bagus sekali, ini ide yang luar biasa cemerlang ini. Bisa memanfaatkan aset yang ada ya. Ada aset apa namanya tadi, media tembok yang masih tercoret-coret, terus kemudian Bapak juga memanfaatkan aset SDM-nya. Tadi ada seni rupa nih, guru seni rupa yang penjelasan gandeng juga nih. Iya, Bu. Kapan ini Bapak mau melaksanakan rencana Bapak ini? Nah, ini saya mau merencanakan di semester gasal tahun ajaran baru nanti 2024-2025 itu kan direncanakan akan ada 3 P5, ada 3 tema. Yaitu untuk tema pertama akan saya rencanakan itu, yaitu melukis di dinding yang sudah disediakan di tiap-tiap tempat tertentu di sekolah yang sudah diplotting yang sudah diplotting peruntukannya, ini untuk kelas berapa nanti satu kelas harus membuat sebuah karya lukisan yang khas untuk kelas masing-masing. Oke, tadi Bapak sudah merencanakan ya. Terus kemudian tahapan-tahapan dalam pelaksanaan rencana itu nanti seperti apa, Pak? Yang pertama kan kebetulan ini di sekolah sudah dibentuk koordinator P5. Saya nanti akan matur ke stakeholder, kemudian dari pihak sekolah nanti akan membuat sebuah perencanaan terkait dengan pelaksanaan P5. Kemudian nanti kita duduk bersama antara wali kelas, kemudian koordinator P5, kepala sekolah dan jajarannya, serta tidak lupa melibatkan guru seni rupa, karena memang itu nanti kita akan muaranya ke bentuk-bentuk lukisan, kan bisa kita jadikan sebagai personel yang bisa membantu itu nanti. Nanti setelah selesai akan kita realisasikan pada saat kegiatan P5, Bu. Oke, bagus sekali rencana Bapak ini. Untuk ukuran keberhasilan, kita kembali ke topik tadi ya. Iya. Bapak ingin agar anak-anak itu tidak mencoret-coret tembok tanpa ada manfaatnya nih. Tadi kan kata-kata corok itu sering dicoretkan di tembok. Itu untuk skala keberhasilannya itu seperti apa, Pak? Kalau untuk saat ini baru sebatas komunikasi ya, Bu, itu mungkin berada di skala 5 kalau kita acuannya skala 10 gitu ya. Tapi nanti harapan saya ketika kita sudah berdiskusi secara lebih lanjut, itu nanti saya yakin karena memang itu juga sudah dianggarkan kemarin pada waktu briefing disampaikan, itu nanti akan bisa berada di posisi skala 9, Bu. Karena nanti akan dilakukan. Ya, kembali ke topik utama nih Bapak. Tadi kan rata-rata anak-anak itu menuliskan kata-kata corok. Terus apakah nanti Bapak juga yakin itu akan berhasil? Apakah anak-anak itu juga memiliki jiwa seni atau kreativitas untuk mencoretkan lukisan, atau mungkin apa yang ada di benak itu ke dalam tembok nyata gitu, tidak sembarangan, maksudnya semau dia kan. Kalau ini kan media sudah penjenengan sediakan ya. Iya. Apakah Bapak yakin itu nanti akan bisa? Saya punya keyakinan untuk itu, Bu, karena pada saat jeda semester untuk semester sebelumnya, itu tahun ajaran sebelumnya, itu kan kita mengadakan lomba melukis, Bu. Kita mengadakan lomba melukis di atas kanvas. Dan itu kebetulan hasil dari tiap kelas itu bagus loh, Bu. Jadi nanti misalkan ada, ya memang tidak semua siswa itu punya hobi dan kemampuan
menggambar yang baik. Hanya saja nanti kalau di dalam kelas itu ada salah satu atau dua anak yang memang punya kemampuan yang bagus dalam hal kreativitas menggambar, kan itu nanti bisa menjadi motivator bagi teman-temannya, sehingga kita punya optimisme yang tinggi untuk itu. Dan juga nanti ketika pembelajaran seni budaya masuk ke dalam kelas, mungkin rekan-rekan sejawat yang mengampu seni rupa itu nanti bisa menyampaikan ke anak-anak dan bisa memberikan drill atau latihan-latihan menggambar sebelum dieksekusikan di tembok secara nyata, Bu. Oke. Tadi Bapak menjawab bahwa satu kelas itu mungkin tidak semua itu memiliki bakat untuk menggambar nih. Hanya bisa coret-coret nih. Nah, untuk mengatasi anak yang tidak bisa menggambar, hanya coret-coret itu, bagaimana Bapak memberikan motivasi atau mengatasi masalah tersebut? Kan asal coret-coret tadi, tapi tidak bisa menggambar. Nah, itu bagaimana Bapak mengatasi itu agar anak itu termotivasi? Jadi begini, Bu. Memang tidak semua anak pintar dalam hal menggambar secara estetik. Akan tetapi dari hasil coret-coretannya itu kan tidak itu sudah menjadi bukti kreativitas anak-anak. Jadi nanti ketika anak-anak itu diarahkan untuk menyalurkan hobinya yang tadinya negatif menjadi hobi yang positif, itu tidak harus gambar-gambar yang memang sesuai dengan harapan secara umum. Gambar-gambar yang sesuai dengan inspirasi mereka pun juga tidak masalah, karena pada prinsipnya mereka mencoret-coret itu sudah mempunyai kreativitas, hanya saja wadahnya yang salah. Di samping itu kan sebelum kegiatan P5 dilakukan kan itu ada sosialisasi dulu terkait dengan tahapan-tahapan sebelum dilakukan pelukisan di dinding. Jadi nanti ada satu tahap yang digunakan sebelum dilakukan lukisan di dinding. Mungkin anak-anak diberi media lah, mungkin berupa kertas HVS untuk mengonsep dulu. Jadi dari setiap anak itu nanti dikonsep, nanti setelah itu ketika dipilih, oh ini disepakati untuk dilukiskan di dinding, nah itulah. Jadi nanti setiap anak kita stimulan seperti itu. Oke. Menarik nih Pak, menarik sekali kayaknya nih. Bapak tadi berkata bahwa nanti setelah disepakati baru nanti dituliskan tuangkan ke dalam tembok yang telah disediakan. Berarti itu dari kalimat Bapak itu berarti ada kolaborasi antara anak-anak satu dengan yang lain. Iya, Bu. Ya tadi? Iya. Bagus sekali ya. Berarti Bapak itu juga akan memberdayakan anak untuk saling bekerja sama gitu ya. Iya, Bu. Jadi nanti ada proses pemilihan itu dan itu wajib untuk dikolaborasikan karena nanti yang menentukan adalah kelasnya masing-masing. Iya, oke, bagus banget Pak. Iya. Saya membayangkan itu kayaknya wah bakal keren ini untuk temboknya juga menjadi keren. Iya, Bu. Bakat anak juga tersalurkan gitu. Ya. Iya, harapan saya itu, Bu. Oke, untuk menjaga komitmen itu siapa saja yang penjenengan anggap itu bisa menjaga komitmen? Yang pertama tentu saja diri saya sendiri untuk menjaga komitmen itu. Yang kedua justru anak-anak itu yang akan saya libatkan untuk menjaga komitmen. Dan ketiga rekan sejawat yang memang ada dukungan yang penuh terhadap kegiatan ini. Kemudian yang keempat adalah stakeholder sekolah. Oke, terima kasih Pak. Ini bagus sekali ya. Bapak tadi sudah menyebutkan kapan mau dilaksanakan, langkah-langkahnya, terus kemudian tahapannya seperti apa sampai nanti Bapak bisa mencapai keberhasilan tersebut di skala 5 ini luar biasa sekali. Oke. Untuk percakapan ini apakah Bapak ada
disampaikan ke saya? Nah, sementara ini tidak, Bu, alhamdulillah sudah tercerahkan. Bagaimana perasaan Bapak setelah bercakap-cakap dengan saya tadi? Alhamdulillah senang, Bu Ati. Tertarik loh, Pak. Iya, senang sekali, Bu Ati. Karena saya sumber inspirasinya juga dari sekolah Bu Ati. Saya lewat, wih bagus sekali. Itu kalau dilukiskan di tempat saya, sip itu. Itu, Bu. Nah, kalau TK memang harus banyak gambarannya kok Pak, biar anak-anak tertarik. Anak kan suka gambar. Iya, maka dari itu saya jadi terinspirasi itu, Bu. Terima kasih loh, Bu Ati. Sama-sama. Itu mungkin masa kecil kurang bahagia, Pak. Iya, mungkin, Bu. Lihat latar belakangnya juga mungkin waktu kecil itu nggak diajak gambar, Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Ali. Terima Ini kasih. apakah sudah cukup buat Pak Ali? Cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya mohon izin ya untuk mengakhiri perbincangan kita ini karena saya masih ada tugas lagi, Pak Ali. Oh iya, Bu Ati, terima kasih sekali Bu Ati atas waktunya. Ya, sama-sama. Iya. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Bu Ati. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya percakapan antara coach dan coachee Pak Ali dan Bu Ati ya dalam praktek coaching malam hari ini, Bu Ati ya. Oke, Bu Ati, setelah praktek coaching malam hari ini, Bu Ati ya, ada yang perlu saya sampaikan ya Bu Ati ya. Bagaimana perasaan Bu Ati tentang performa dalam kompetisi ini? Kompetisi tadi kan hadir sepenuhnya seperti itu ya Bu Ati ya. Perasaannya Bu Ati bagaimana? Perasaan saya ya senang sih Bu karena semangat ya karena penjenengan amati jadi saya semangat sepenuhnya untuk psikoji karena penjenengan hadir di sini Bu jadi saya tambah semangat. Bagaimana untuk Bu Ati ini berarti dalam menilai diri Bu Ati sendiri tentang performanya dalam praktek coaching tadi Bu Ati? Sedikit ada peningkatan sih menurut saya karena ada yang menunggui takut salah. Terus yang kedua sebenarnya saya tadi ada yang agak blank juga karena ternyata saya itu terpengaruh dengan kehidupan saya yang ada di sekeliling saya ini terpengaruh ini kan online ya jadi saya kan tidak bertatap muka langsung dengan Pak Ali saya tidak berhadapan langsung dengan Pak Ali ini mungkin saya itu menjadikan saya juga blank untuk hadir sepenuhnya itu saya merasa kurang ya ada kurangnya terus kemudian tadi kan ada yang lewat di depan saya otomatis saya lihat itu kan saya sudah merasa kalau itu aduh ini saya kurang fokus lagi nih kurang hadir sepenuhnya lagi menurut saya itu luar biasa sekali. Oh ya berarti luar biasa sekali ya Mbak Ati ya. Kalau menurut saya tadi penampilan Bu Ati ya dalam praktek coach ini sebagai coach ya, menurut saya Bu Ati sudah tampil luar biasa ya. Berarti sudah mulai hadir sepenuhnya Bu Ati ini ya. Walaupun tadi ada lirik-lirik matanya sedikit seperti itu Bu Ati ya. Mungkin ada yang lewat di sebelahnya seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ati? Boleh Bu Ati itu nanti akan menjadi ini ya. Menjadi saya lebih bersemangat lagi dan itu menjadi introspeksi saya untuk perkembangan. Ya Bu Ati dari hasil praktek coaching malam hari ini ya Bu Ati ya. Menurut saya Bu Ati ini sudah performa Bu Ati sudah luar biasa sekali ya. Terlihat dari ketenangan Bu Ati dalam menyampaikan praktek coachingnya, juga dalam mengajukan pertanyaannya Bu Ati ya. Namun ada beberapa yang perlu saya garis bawahi yaitu ini Bu Ati tadi ya. Bagaimana kita ketahui Bu Ati ya dalam praktek coaching ini kan menggunakan alur tirta ya Bu Ati ya. Jadi tadi si coach sudah menyampaikan tujuannya permasalahannya dari si coach seperti itu. Lalu kemudian ada langsung ke Bu Ati langsung menyampaikan mohon maaf sebelumnya ya Bu Ati ya. Ya, berarti langsung menanyakan ke coach tentang rencananya seperti itu. Artinya kan seperti ini kan ke identifikasinya dulu seperti itu, nggih. Jadi alur tirtanya kan rencana
tujuan dari percakapan ini. Jadi coaching menampilkan, lalu identifikasinya, baru rencana. Tapi secara keseluruhan sih bagus, berarti dari tanggung jawabnya sampai coachingnya ini menyampaikan tanggung jawab yang akan dia lakukan seperti itu. Berarti pandai dalam menggiring pertanyaan-pertanyaan, alurnya juga runtut seperti itu Bu Ati. Bagaimana Bu Ati? Pendapat Bu Ati mendengar ini? Masih ada yang kurang. Tapi ya saya mengakui tadi benar untuk itu aku juga ragu Bu, karena tadi saya melirik ke sini tuh alur cerita apa? Aduh, identifikasi belum, aku langsung ke rencana. Benar. Iya Bu Ati, dari tadi itu yang menurut perlu dikembangkan itu dalam identifikasi ya. Harusnya kan tadi penyebabnya ini kan si coach ini kan ditanya dulu penyebab vandalismenya itu apa. Jadi seperti itu. Jadi penyebabnya apa, baru dicari rencana penyelesaiannya seperti itu. Itu ya Bu Ati ya. Terima kasih banget loh Bu Ati. Ya tambah nih. Ini akan teringat nanti. Biasanya kalau ada kesalahan terus ada orang yang mengingatkan atau membantu saya terus. Jadi saya belajar dari kesalahan itu akan ingat terus. Terima kasih Bu Ati. Gak apa-apa Bu Ati. Saya juga baru belajar ini Bu Ati ya. Kita sama-sama kolaborasi Bu Ati ya dalam dalam praktik coaching ini seperti itu Bu Ati ya. Jadi secara keseluruhan memang Bu Ati luar biasa sekali ya. Penyampaiannya juga runtut, tenang seperti itu. Saya perlu belajar dengan Bu Ati jujur. Mengalir dengan ya runtut seperti itu Bu Ati ya. Pembicaranya pun jelas seperti itu. Coachingnya pun diajak untuk sampai menemukan permasalahan-permasalahannya sendiri seperti itu. Dan bagaimana pendapatnya? Oke. Rasanya wah kayak tercerahkan begitu Bu. Rasanya plong. Saya tidak merasa bahwa saya itu disalah-salahkan enggak, tapi saya justru malah menyadari sendiri, oh iya betul saya tadi sudah merasa ada yang kurang ini alur cerita saya gitu. Tepat itu Bu Adit. Terima kasih ya Bu Adit. Oke Bu Ati, setelah tadi ya Bu Ati tadi melaksanakan praktik coaching gitu Bu Ati ya. Tindakan selanjutnya untuk akan dilakukan apa Bu Ati terkait praktik coaching ini? Saya melihatnya Bu Ati ini sudah luar biasa sekali. Ya itu Bu, kembali ke permasalahan saya atau yang ingin saya kembangkan. Itu saya harus berusaha bagaimanapun saya akan hadir sepenuhnya untuk si coaching. Ternyata itu semuanya sangat penting. Dan itu saya untuk belajar itu harus butuh waktu yang lama Bu, karena mudah terpengaruh apa yang ada di sekeliling saya. Ada orang lewat pasti saya ini. Akhirnya saya ngeblank karena untuk pendengaran saya juga akan berkurang, untuk konsentrasi saya karena mata saya itu tertuju ke yang lain. Akhirnya untuk apa yang disampaikan si coach itu tidak bisa saya tangkap dengan sepenuhnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan pemantik pun itu akan menjadi efek dari nggak hadir sepenuhnya kan, nggak bisa memberikan pertanyaan yang ini ya ada korelasinya, ada hubungannya, itu mungkin nggak ada hubungannya begitu karena saya nggak konsentrasi, nggak mau hadir sepenuhnya, hanya asal ngomong gitu. Itu yang pengen saya tingkatkan Bu. Saya akan berlatih lagi dan mungkin saya juga akan melihat nih teman atau siapa yang mungkin anggap itu sebagai motivator saya nih, oh bagus banget itu kalau ya adegan saya bisa seperti itu, nanti akan saya tiru. Saya akan berusaha untuk hadir sepenuhnya untuk si coaching. Luar biasa sekali. Bu Ati, dari diskusi kita malam hari ini ya Bu Ati ya, apa yang sudah terbayang dari benak Bu Ati ini untuk meningkatkan lagi performanya di area itu Bu Ati? Baik, yang ada di benak saya akan berlatih terus karena saya ini dikelilingi oleh anak-anak. Anak-anak itu biasanya kan cerdas ya. Tanya ini, tanya itu. Lah itu saya akan lakukan sepenuhnya itu mulai dari hal-hal terkecil itu. Misalkan pada saat saya sedang repot atau sedang apa itu kan anak-anak biasanya mendekat terus mau cerita ini, tanya ini itu.
Nah, itu saya akan berusaha hadir sepenuhnya. Saya akan tatap wajahnya, terus kemudian saya akan fokus kepada apa yang ia ceritakan. Jadi anak itu merasa perhatikan. Dia akan gak dengan begitu. Dia kan tanya, Bu Guru, ini apa Bu? Bu Guru tadi aku gini-gini. Nah itu saya akan mencoba untuk hadir sepenuhnya, memperhatikan apa yang ia ceritakan, mulai dari mendengarkan, terus kemudian tatapan mata saya, reaksi saya, gestur saya, biar anak-anak itu tenang ceritaku begitu. Saya akan berusaha dari situ, belajar dari situ dulu. Oke Bu Ati, untuk meningkatkan performanya Bu Ati tadi ya, performa Bu Ati yang sudah saya disampaikan tadi ya, kira-kira ini akan dilakukan atau dilanjutkan kapan Bu Ati dan di mana? Mungkin dan juga dengan siapa yang bisa membantu? Bagaimana? Itu kan MPLS ya Bu ya. Ya. Itu saya akan jika ada anak yang mendekat kepada saya itu jika ada yang bercerita itu akan saya gunakan ini. Jadi untuk hadir sepenuhnya untuk anak-anak, dan untuk yang terlibat itu tentunya nanti itu saya jika saya ini ajak untuk diskusi bagaimana nanti kita bisa hadir sepenuhnya untuk anak-anak. Gitu. Oke, luar biasa sekali percakapan kita malam hari ini ya Bu Ati ya. Mohon izin Bu Ati untuk yang percakapan kita ini, percakapan tentang supervisi akademik ini akan saya tuangkan dalam rubrik penilaian coaching ya Bu Ati ya. Oke, Bu Ati. Tidak ada teknik apapun Bu Ati, nanti insya Allah juga tidak akan saya sebarkan kemana-mana. Jadi ini hanya untuk saya tuangkan pada rubrik penilaian coaching saja. Tanya Bu Ati ya. Terima kasih Bu Ati. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi Bu Ati? Yang perlu saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memotivasi saya dan memberikan masukan luar biasa. Ini akan teringat selamanya. Oke, terakhir maaf menyadul Bu Ati ya. Untuk levelnya nih Bu Ati, saya kembali ke mohon maaf. Untuk levelnya Bu Ati tadi akan melakukan performanya lagi, meningkatkan performanya lagi ya. Kira-kira pada level berapa nanti Bu Ati bisa mencapai maksimal performanya Bu Ati dengan yang sudah disampaikan tadi? Level ini kefokusan saya atau kehadiran saya sepenuhnya di level 80 lah. 80. Nah, jika saya sudah kira-kira dalam waktu 10 menit itu saya itu sudah fokus atau hadir sepenuhnya itu di 40 menit. Umpama saya nulis sedikit ya nggak apa-apa, yang penting saya terus kembali ke ini lagi, ke posisi lagi. Oke, terima kasih Bu Ati atas percakapan kita malam hari ini Bu Ati. Apabila tidak ada yang disampaikan lagi, semoga apa yang sudah dilakukan Bu Ati ya bisa lebih membawa ke arah yang lebih baik lagi, terutama dengan anak didik dan rekan-rekan sejawat Bu Ati ya. Bu Ati juga dapat meningkatkan performa yang lebih baik lagi dalam dalam menjalankan tugasnya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.